Mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Estina Ekawati SSI MPD, yang saya hormati Ketua KKB Gugus Barat Bapak Suyanto SPD, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus KKB Gugus Barat serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi yang luar biasa dari Bapak Ibu semua dalam mengikuti kegiatan webinar Kurikulum Merdeka pada kesempatan siang hari ini. Webinar kali ini kami bekerja sama dengan PM4TK Matematika dengan mendatangkan narasumber yang akan membersamai kita untuk mempelajari tentang kurikulum merdeka, terutama tentang administrasi pembelajaran. Sebelum acara webinar ini kita mulai, perkenankan saya terlebih dahulu membacakan susunan acara webinar. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan ketua panitia, yang ketiga acara inti, yang keempat diskusi, dan yang kelima penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan ketua panitia. Kepada Bapak Suyanto SPD kami persilahkan. Terima kasih Mbak Fitri atas waktu yang diberikan. Mohon izin Ibu Estina dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung di webinar kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak lupa mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kali ini di bulan Ramadan untuk kali yang kedua kita selenggarakan webinar setelah pekan kemarin menyelenggarakan serupa terkait dengan apa itu guru merdeka, apa itu sekolah merdeka yang sudah disampaikan dengan lugas oleh teman saya Bapak Yuliawanto dari PM4TK Matematika. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan kembali belajar bersama yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Estina Ekawati. Ya, beliau juga Widya Iswara dari PM4TK Matematika Yogyakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat datang dan teriring kata terima kasih yang tak terhingga terutama kepada Ibu Estina Ekawati yang apa ini namanya ya dengan agak terlalu mepet mengatakan bisa berkenan untuk bersama menghadiri dan memberikan bimbingan yang paling utama kepada kami Ibu di kelompok kerja Gugus Barat, Kabupaten Bantul, dan juga teman-teman yang lain yang sudah bergabung di kegiatan Zoom meeting virtual kita siang hari ini. Kemudian tentunya yang kedua kepada panitia, teman-teman pengurus KKG di Gugus Barat Kabupaten Bantul yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Dan yang berikutnya tentunya kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung, tidak bisa saya biji setunggal mogos tunggal ya yang berkenan hadir. Terima kasih sekali atas hadirnya, joinnya di virtual kita pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memang acara ini kita inisiasi salah satunya untuk mengoptimalkan sisi kemampuan kita, dan ini ibaratnya orang Jogja ngiras-ngirus ya.
sambil berpuasa biar nggak terasa lapar gitu. Kita belajar terkait dengan kurikulum Merdeka, kemudian kemarin dikupas Pak Yuli katanya dan guru Merdeka dan setelah guru belajar ke sekolah penggerak dan seterusnya. Nah, harapannya ini memang hal yang baru, harapan kita selaku pelaku di lapangan itu tidak asing ya, tidak asing dan sedikit banyak tentunya kita yang memang menjadi pelaku itu tidak kagok lah mungkin seperti itu ya. Tidak terlalu kerepotan ketika ada perubahan di tatanan pendidikan di negara kita atau di lingkungan kita. Nah, saya pikir itu silahkan menyimak dan diberikan bersama apa yang akan disampaikan oleh Bu Estina Ikawati. Semoga kita semuanya nanti bisa mendapatkan ilmunya dan tentunya bisa menerapkan kaitannya dengan apa yang disampaikan tadi di lingkungan satuan pendidikan kita masing-masing. Saya rasa itu, Bapak Ibu yang saya hormati, sekedar prakata dari saya. Mohon dimaafkan jika terjadi hal-hal yang tidak berkenan. Itu tutur kata saya dan sekali lagi selamat menyimak dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Suryanto SPD atas sambutannya. Kita beranjak ke acara yang ketiga, yaitu acara inti yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Herlin Umayah SPD. Beliau adalah guru SLB Binasi Pajangan Bantul. Kepada Ibu Herlin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya pakai HP ternyata laptop ada masalah, ya Mbak Fitri, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Fitri atas waktunya dan terima kasih juga kepada Ibu Esti Ekawati SSI MPD dari P4TK Matematika yang telah berkenan hadir dalam kesempatan kali ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan untuk acara inti yaitu webinar tentang kurikulum Merdeka. Sebelum acara saya serahkan kepada Ibu Estina Ekawati, sebelumnya saya bacakan dulu kurikulum vitae beliau. Beliau adalah saat ini bekerja di P4TK Matematika sebagai widya suara. Pengalaman kerja beliau pernah bekerja sebagai guru SMP dan SMA tahun 2006 sampai 2008 di SMP dan SMA Pondok Ibnul Qayyim, ya Ibu. Kemudian untuk tahun 2008 sampai 2009 beliau adalah dosen matematika di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijogo. Dan dari 2009 sampai sekarang beliau bekerja di P4TK Matematika sampai sekarang. Untuk prestasi beliau, widya suara berprestasi tahun 2019 yang diselenggarakan oleh LAN, juara 3 literasi finansial yang diselenggarakan oleh P4TK Matematika tahun 2019. Kemudian untuk pengalaman bekerja dan workshop training ini banyak sekali ya Ibu. Masya Allah. Saya bacakan beberapa yang terakhir mawon ya. Beliau pernah mengisi bimbingan teknik calon instruktur pelatihan implementasi pembelajaran bagi guru sekolah dasar tahun 2021. Dan yang terakhir TOT PISA domain matematika. Napa nggih Bu niki TOT niki? Training on the trainer. Oh nggih. Niku dan masih banyak lagi. Mungkin itu saja ya Ibu. Soalnya kalau saya bacakan semuanya banyak sekali. Selanjutnya langsung saja saya serahkan kepada Ibu Estina Ekawati SSI MPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Ibu. Matur nuwun. Bu Herlin atau Mbak Herlin ya? Mbak Herlin nih. Oke.
Mbak Erlin saja nggih, biar kita merasa muda terus gitu. Nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyanto SPD, Ketua KKG SLB Gugus Barat, Kabupaten Bantul, kemudian juga Bu Fitri Nurjana dari SLB Tunas Kasih, beserta Bapak Ibu semua peserta kegiatan webinar bedah kurikulum merdeka. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini saya mendapatkan kesempatan melalui Bapak Yanto untuk sharing dengan Bapak Ibu semua terkait dengan kurikulum merdeka itu nih Bapak Ibu ya. Ini saya izin share screen Bapak Ibu, mungkin saya bisa add untuk menjadi co-host dulu, nyuwun sewu. Ampun Ibu, monggo. Nggih, matur nuwun. Oke. Oh. Oke. Oke. Nggih. Baik. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini ya akhir-akhir ini sering mendengar terkait apa itu program guru penggerak dan apa itu program sekolah penggerak ya. Dua program besar yang dicanangkan oleh Mas Menteri yang dimulai sejak tahun 2021 ya. Dan alhamdulillah ini melalui Pak Suyanto, Bapak Ibu ada inisiatif gitu ya untuk menjemput bola sebelum mendapatkan penjadwalan sosialisasi terkait kurikulum merdeka, tetapi secara mandiri Bapak Ibu menyelenggarakan ini. Apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu di KKG Gugus Barat ini. Oke. Nah, Bapak Ibu, katanya dari Lauso, ini seorang filosofi, perjalanan ribuan mils itu akan diawali dari satu langkah. Nah, satu langkah kita itu adalah di siang ini, Bapak Ibu ya. Insya Allah tadi yang dingendikkan oleh Pak Yanto sekaligus mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Kita tidur saja, Bapak Ibu, itu tidurnya orang berpuasa itu dapat pahala. Apalagi ini kita isi dengan mencari ilmu gitu ya, dan insya Allah ini kita lakukan untuk kepentingan siswa kita ya. Nah Bapak Ibu, siang hari ini nanti kira-kira yang akan kita sharingkan adalah terkait latar belakang dari adanya program kurikulum merdeka ini, kemudian pelaksanaan kurikulum mandiri dan kelengkapan pelaksanaan kurikulum mandiri. Nah Bapak Ibu, terkait dengan tahapan implementasi kurikulum prototipe jalur mandiri, mungkin di antara Bapak Ibu juga sudah mendapatkan sosialisasinya gitu, untuk mendaftar IKM. Nanti insya Allah di bawah atau kita buka websitenya nanti Bapak Ibu ya. Dengan jalur mandiri. Jadi ada jalur melalui program sekolah penggerak, kemudian juga ada jalur mandiri. Di rentang bulan Januari Maret ini ada 3 tahap, yaitu Bapak Ibu kepala sekolah dan guru mengakses video pengenalan kurikulum prototipe. Ini nanti ada di website kurikulum merdeka gitu nggih. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah dan guru mengisi angket terkait dengan kesiapan penerapan kurikulum. Selanjutnya setelah mempelajari video dan kemudian mengisi angket, Bapak Ibu melalui kepala sekolah memutuskan akan menggunakan implementasi kurikulum prototipe yang mana. Ada 3 tipe gitu nih Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu nanti melakukan penyiapan ya, penyiapan mengikuti rute pembelajaran sesuai dengan pilihan ya, diantaranya dengan pelatihan mandiri, mencari sumber belajar dan
mendatangkan gitu ya narasumber terkait dengan kurikulum sebelum diresmikan menjadi kurikulum Merdeka. Ini namanya kurikulum prototipe bersama dengan komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu sudah di tahap yang ketiga ini Bapak Ibu ya. Ya, kita sharing bersama terkait kurikulum Merdeka dan komunitas belajar. Hanya apakah di antara Bapak Ibu sudah mengisi website terkait IKM secara jalur mandiri, Bapak Ibu? Sudah? Sudah belum nggih Pak Yanto nggih? Mungkin sebagian sudah Ibu, saya nggak hafal. Sebagian sudah nggih, alhamdulillah. Nah, nanti mudah-mudahan setelah pertemuan siang ini juga menjadi penguatan bagi Bapak Ibu untuk segera mengisi dan memutuskan gitu ya, memutuskan. Nah, Bapak Ibu, salah satu latar belakang dari beberapa program besar tadi adalah hasil PISA. Nah, ini ya, PISA, Program International Student Assessment. Mungkin di antara Bapak Ibu juga sudah sering mendengar terkait PISA ini. Nah, ini dilakukan untuk siswa usia 15 tahun. Berarti jenjangnya adalah jenjang SMP dan SMA, gitu ya. Tidak melihat jenjang, tetapi yang dilihat adalah usianya. Dilakukan secara internasional dan secara sukarela untuk negara yang akan terlibat sebagai responden PISA. Jadi ini mendaftar dulu, kemudian disetujui gitu. Nah, kebetulan Indonesia ini mulai berperan aktif ikut PISA sejak tahun 2001 dan dilaksanakan secara periodik 3 tahun sekali. Di masing-masing tahun ini ada prioritas untuk komponen apa yang akan dianalisis. Nah, untuk hasilnya Bapak Ibu, tahun 2015-2018 ternyata baik literasi, numerasi, sains kita mengalami penurunan skor. Hanya ini kalau dilihat rankingnya kita naik gitu ya Bapak Ibu. Rankingnya naik, nilainya turun. Nah, kita ternyata masuk 10 besar di tahun 2018. Jadi untuk PISA ini yang akan dinilai adalah dari literasi, numerasi, sains, dan literasi finansial. Nah, ini beberapa dokumen terkait hasil PISA yang dirilis. Ini sudah saya jadikan satu dan saya upload di web alamat ini. Ini insya Allah nanti paparan akan saya share melalui Pak Yanto. Nah, selanjutnya di tahun 2021, 3 tahun selanjutnya, hanya di 2021, ini karena pandemi, kemudian pelaksanaannya ditunda dan dilakukan di 2022. Nanti pelaksanaannya di bulan Mei dan Juni tahun 2022 ini. Prioritasnya yang akan dianalisis untuk tahun ini adalah numerasi, Bapak Ibu. Nah, dengan melihat nilai 2015-2018 terjadi penurunan dan kita kurang tahu bagaimana dengan situasi pembelajaran 2 tahun terakhir yang belum juga optimal, apakah nilainya turun ataukah nilainya naik gitu ya. Harapannya kita nilainya naik. Nah, Mas Menteri di dalam pidatonya yang disampaikan di tahun 2020 dan ini terdokumentasikan juga di website Kemdikbud, untuk salah satunya terkait nilai PISA tadi ada beberapa strategi pembelajaran yang diajukan. Ya, ada transformasi kepemimpinan sekolah. Ini dengan adanya program guru penggerak. Alumni guru penggerak ini nantinya sebagai kandidat kepala sekolah. Nah, ke beberapa isu juga kita dengar ya Bapak Ibu, tidak ada lagi sampai saat ini terkait pelatihan untuk calon kepala sekolah, karena calon kepala sekolah diambilkan dari alumni guru penggerak. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu juga menjadi peserta guru penggerak yang ikut di tahap 3 atau mungkin juga sedang tahap seleksi gitu nggih, maksimal tanggal 15 Maret untuk 15 April untuk yang angkatan 7 ini, dan kebetulan Kabupaten Bantul juga sebagai sasarannya. Kemudian transformasi selanjutnya terkait kepemimpinan sekolah ini adanya marketplace BOS. Mungkin kita juga tahu adanya Arkas, Markas gitu ya Bapak Ibu untuk sistem pelaporannya.
Kemudian selanjutnya terkait dengan transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Nah, ini melalui pendidikan profesi guru. Nantinya untuk mengikuti pelatihan profesi guru ini juga akan diseleksi Bapak Ibu, seperti ketika seleksinya guru penggerak dan sekolah penggerak melalui asesor gitu ya. Kemudian juga adanya sekolah penggerak. Nah, sekolah-sekolah yang mengikuti sekolah penggerak dengan yang mendaftar dan mengikuti seleksi melalui kepala sekolah ini mendapatkan pendampingan selama 3 tahun dalam menerapkan kurikulum. Ya, kalau saat ini sudah ditetapkan menjadi kurikulum merdeka. Kemudian Bapak Ibu, strategi lainnya adalah standar penilaian global. Mungkin di antara Bapak Ibu juga kemarin sudah terlibat tahun pertama di November 2021 pelaksanaan untuk pertama kalinya terkait asesmen kompetensi minimum AKM ANBK, dan hasilnya juga sudah Bapak Ibu terima melalui rapot satuan pendidikan. Bagaimana nih hasilnya Bapak Ibu untuk literasi, numerasi, dan survei karakternya? Nah, di SIM PKB dengan akun admin sekolah masing-masing, insya Allah rapot dari satuan pendidikan sudah diupload di sana. Dan Bapak Ibu bisa melihat kira-kira nih kemampuan literasi di sekolah saya bagaimana, kemampuan numerasi di sekolah saya bagaimana, apakah sudah level mahir, cakap, ataukah masih di dasar, ataukah perlu intervensi. Nah, monggo Bapak Ibu untuk rapotnya dicek kembali gitu. Nah, ini AKM bukan sebagai syarat kelulusan, tetapi sebagai pemetaan pembelajaran termasuk untuk mencapai standar penilaian global. Mengingat di PISA tadi yang diukur adalah untuk literasi, numerasi, sains. Nah, untuk AKM kita pun juga yang diujikan adalah komponen literasi, numerasi. Adapun mapel-mapel lain itu sebagai konteksnya. Bapak Ibu. Nah, itu gambaran jauhnya. Nah, bersyukurlah Bapak Ibu yang ada di Provinsi DIY gitu ya. Provinsi DIY ini untuk tahun kedua pelaksanaan ASPD, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah ya. Untuk melakukan ASPD ini Bapak Ibu ini harus izin dulu ke pemerintah pusat, dan kita bersyukur meskipun sudah tidak ada AN-USBN, kemudian pemerintah provinsi melakukan ASPD sehingga siswa tetap ada standar untuk pembelajaran, gitu ya, standar untuk pembelajaran di jenjang kelulusan mereka, kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait program-program tadi ya, sekolah penggerak khususnya yang di mana sekolah yang lolos kemudian melakukan pembelajaran dengan kurikulum merdeka ini. Nah, implementasi dari kurikulum merdeka ini harapannya sebagai pemulihan pembelajaran, ya, pemulihan pembelajaran dari di masa pandemi kemarin, karena di masa pandemi pembelajaran belum optimal, ternyata hasil literasi numerasi kita itu ada ketertinggalan, ya, 6 bulan lebih lambat dibanding pembelajaran biasanya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dalam pemulihan pembelajaran ini, masing-masing sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kurikulum mana yang akan dipakai. Pilihan 1 ini kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan 2 kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Mungkin di antara Bapak Ibu juga sudah memiliki dokumen dari kurikulum darurat ya di tahun 2021 dulu. Kemudian pilihan ketiga adalah sekolah menerapkan kurikulum merdeka ya, baik melalui pembinaan karena lolos program sekolah penggerak atau nantinya secara mandiri melalui IKM mandiri ya, melalui IKM mandiri. Hanya jelas ada bedanya nggih Bapak Ibu, kalau melalui program sekolah penggerak ada pendampingan, kemudian juga ada monitoring secara pembiayaan, kita juga sudah dianggarkan dari unit pelaksana yang mengadakan.
Sedangkan jika mandiri berarti secara swasembada, swadana sekolah masing-masing nanti bagaimana bisa mengejar terkait materi-materi yang akan dipakai di kurikulum Merdeka ini. Nah, jika Bapak Ibu lolos di sekolah penggerak, kemudian mengikuti pelatihan, berikut adalah materi-materi yang akan didapatkan, diantaranya kebijakan, kemudian orientasi pelatihan, pendidikan yang memerdekakan, kurikulum, kerangka kurikulum, capaian pembelajaran, perangkat ajar, asesmen, kurikulum operasional, pengenalan literasi digital, pelaksanaan in-house training. Nah, ini sekaligus sebagai kata baru ya, kosakata baru bagi Bapak Ibu semua, capaian pembelajaran, perangkat ajar, dan mungkin nanti juga ada tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Insya Allah nanti di akhir-akhir akan kita sampaikan juga. Ini tadi terkait dengan ketertinggalan kita selama pembelajaran pandemik, literasi kita mengalami kemunduran 6 bulan dan numerasi kita mengalami kemunduran 5 bulan dari pembelajaran yang biasanya. Nah, ini untuk pengguna kurikulum sampai dengan saat ini Bapak Ibu dari sekolah-sekolah yang ada yang menggunakan kurikulum secara mandiri ini baru 8,9%. Nah, Bapak Ibu yang saya amati itu tidak ada guru atau sekolah yang kurang atau pinter, tetapi yang ada adalah lambat atau cepat untuk menangkap informasi yang ada saat ini. Kita tahu ya, saat ini era digital sangat masif sekali, kemudian kementerian juga sering mengadakan webinar-webinar terkait dengan program Merdeka Belajar ini, dan ini sudah sampai seri ke-19 yang dilaksanakan tanggal 1 April kemarin terkait launching raport Satuan Pendidikan. Ya, Bapak Ibu, ini termasuk raport dari hasil AKM ANBK. Webinar terakhir, seri terakhir sampai saat ini adalah seri ke-19 terkait raport tersebut. Nah, sebenarnya di masa pandemi kemarin, kementerian juga mempublikasikan gitu ya, modul-modul belajar terkait penguatan literasi numerasi. Bapak Ibu bisa ke website alamat ini gitu ya, bersama hadapi corona. Nah, ini contoh beberapa numerasinya. Terutama yang ada itu untuk jenjang dasar SD SMP. Nah, ini bisa kita gunakan untuk pembelajaran siswa sendiri, pendampingan orang tua maupun pendampingan guru. Nah, mungkin kita terkait sosialisasi ini pun juga mendapatkannya terlambat. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang ada itu adalah kecepatan kita mendapatkan informasi itu ya, poin saat ini. Nah, kemudian ini saya skip saja Bapak Ibu, nanti untuk paparan lengkapnya insya Allah akan saya share. Jika Bapak Ibu ada waktu longgar, silakan nanti bisa membaca sendiri gitu. Kemudian terkait kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, ada beberapa karakteristik utama yang diharapkan mampu untuk mendukung pemulihan belajar. Di antaranya adalah pembelajaran berbasis proyek. Jadi bukan project based learning yang selama ini kita kenal, tetapi pembelajaran berbasis proyek. Ini jam untuk melakukan proyek ini adalah 20-30% dari jam yang ada gitu ya. Jadi dari jumlah jam yang ada saat ini untuk semua mata pelajaran dikurangi sekitar 20-30% digunakan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini. Harapannya dengan pembelajaran berbasis proyek bisa menguatkan karakter-karakter dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, fokus pada materi esensial, artinya materi mana yang ada keberlanjutan pemakaiannya atau penting, sehingga juga diterapkan di mata pelajaran yang lainnya.
Kemudian yang selanjutnya bersifat fleksibel, artinya Bapak Ibu guru melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan murid. Ya mungkin Bapak Ibu sering mendengar istilah fondasi. Jadi nanti dengan adanya kita menerapkan kurikulum merdeka ini, kita memerdekakan untuk menyiapkan pembelajaran, untuk melaksanakan dan untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak. Ya, kalau dulu kita melakukan penilaian pembelajaran itu kan semua siswa kita sama ratakan. Hanya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini kita menerapkan sesuai dengan kelompok siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu, satuan pendidikan ini dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai dengan kesiapannya masing-masing, ya, kesiapannya masing-masing. Ada 3 pilihan ya, ada 3 pilihan nantinya sesuai yang ada di website tersebut Bapak Ibu. Nanti kita bahas di belakang. Nah, klaim dari keunggulan kurikulum merdeka ini yang pertama adalah lebih sederhana dan mendalam karena fokus pada materi esensial tadi. Kemudian selanjutnya lebih merdeka, baik dari peserta didik, guru maupun sekolah. Meskipun ini di awal-awal juga menuntut kita untuk banyak membaca dan mencari referensi gitu ya. Salah satunya yang kita lakukan siang hari ini, sebenarnya merdekanya itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian klaim selanjutnya adalah lebih relevan dan interaktif, khususnya terkait pembelajaran melalui kegiatan proyek. Ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada siswa untuk secara aktif mengeksplorasi isu aktual, ya, misalnya terkait lingkungan, kesehatan, ya, yang kalau di dalam pembelajaran berdasarkan mata pelajaran ini masih minim kita temui. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika nanti kita terlibat di kurikulum merdeka, kita juga akan didukung adanya platform Merdeka Belajar. Jadi melalui platform ini nanti Bapak Ibu bebas mengakses perangkat ajar atau asesmen, ya. Kemudian juga mendapatkan video inspirasi dari sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka lebih dulu, sehingga kita bisa melihat best practice mereka gitu ya, untuk kita jadikan pengalaman mengajar di sekolah kita masing-masing. Jadi platform ini digunakan untuk saling berbagi. Nah, di kurikulum merdeka ini nantinya juga dikenalkan kepada seluruh pemangku terkait kajian akademik, video kurikulum, dan sistem informasi. Nah, ini Bapak Ibu beberapa bacaan yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menambah pengetahuan terkait Merdeka Belajar. Ada buku saku kurikulum, platform, dan risalah kebijakan. Ini sudah saya upload dalam Google Drive, insya Allah nanti linknya akan saya share melalui Pak Yanto juga. Nah, kemudian Bapak Ibu, terkait dengan 3 pilihan implementasi tadi. Ini ada pilihan mandiri belajar, yaitu apa? Menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mengisi atau mendaftar proses IKM secara mandiri, ini kita mau berada di tahap mana? Kita memilih dulu apakah mandiri belajar ataukah mandiri berubah. Mandiri berubah dalam artian Bapak Ibu nantinya menerapkan kurikulum merdeka, kemudian menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan untuk satuan pendidikan dari PAUD, kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10. Kebetulan tahun pertama yang melakukan kurikulum merdeka itu untuk kelas-kelas berikut ini, Bapak Ibu ya. Kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. Kemudian pilihan yang ketiga adalah Bapak Ibu mandiri berbagi, artinya mengembangkan sendiri perangkat ajar yang akan digunakan. Jadi nanti monggo, mau menggunakan yang mana? Mau pilih yang mana? Apakah mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi?
Kemudian Bapak Ibu mengisi angket. Nah, dari hasil isian angket, nanti Bapak Ibu ada rekomendasi di pilihan mana. Nah, sebelum kirim atau submit, Bapak Ibu bisa memilih apakah sesuai dengan pilihan kita ataukah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Misalnya pilihan pertamanya itu sebelum saya mengisi angket, pilihan sekolah saya nantinya adalah menerapkan IKM ini secara mandiri belajar. Ternyata ketika mengisi angket, yang direkomendasikan adalah mandiri berubah. Nah, ketika kita klik kirim, sebelum kita klik kirim, kita boleh tetap di pilihan kita mandiri belajar atau boleh mengikuti mandiri berubah sesuai rekomendasi. Baru kita klik kirim, gitu ya. Kalau sudah klik kirim, sampai saat ini belum ada tombol untuk mengganti pilihan tersebut. Jadi silakan dipastikan mau memilih untuk pilihan yang mana. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa ke website ini ya, bagi Bapak Ibu yang belum mendaftar kurikulum GTK Kemdikbud.go.id, kemudian pilihan ini ya, pilihan belajar berubah ataukah berbagi. Kemudian klik daftar IKM sekarang dengan menggunakan akun sekolah Bapak Ibu masing-masing. Sampai saat ini yang sudah mendaftar untuk IKM ini adalah 49.483. Apakah termasuk sekolah Bapak Ibu? Nah, monggo saja. Di sini untuk SLB yang sudah mendaftar sampai tadi ya, saya capture siang tadi, 524 sekolah. Kemudian ini informasi yang bisa Bapak Ibu dapatkan untuk menambah referensi, ada platform-platform ya, ada platform-platform ada di sini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya istilah baru tadi, untuk capaian pembelajaran kurikulum merdeka kita sudah tidak memakai lagi KIKD. Jadi KIKD kita gunakan jika kita menerapkan kurikulum 2013. Namun jika kita nantinya menerapkan kurikulum merdeka, maka kita kiblatnya untuk mengajar adalah capaian pembelajaran yang kita kenal dengan CP. Ini sudah disahkan melalui keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Kemdikbudristek nomor 8 tahun 2022. Insya Allah ini nanti dokumennya juga saya upload gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ada istilah lagi alur tujuan pembelajaran, pengembangan modul ajar dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karakteristik umum tadi untuk kurikulum merdeka ini adalah pengembangan karakter melalui profil pelajar Pancasila gitu ya, melalui profil pelajar Pancasila. Kemudian pelaksanaannya ini menggunakan 20-30% jam pelajaran. Di sini nanti yang akan menjadi fokus penilaian dari pelaksanaan proyek ini adalah 6 elemen dasar profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini juga sudah ada dokumennya terkait profil pelajar Pancasila ini. Kemudian untuk pembiasaannya, ini bisa melalui kegiatan intra, ekstra, maupun budaya sekolah. Jadi untuk proyek itu nantinya untuk penilaian elemen profil pelajar Pancasila ini. Jadi rapotnya beda Bapak Ibu. Kalau untuk rapot mata pelajaran tetap sama, 1 semester 1 kali rapot. Jadi 1 tahun ada 2 kali rapot untuk mapel. Sedangkan untuk rapot proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini dilaporkan 1 tahun sekali di akhir tahun. Jadi nanti dalam 1 tahun itu ada 3 rapot. Rapot mata pelajaran semester 1, rapot mata pelajaran semester 2, dan rapot profil pelajar Pancasila di akhir tahun. Nah, untuk temanya, tema proyek profil pelajar Pancasila ini disediakan 7 tema
Ya, ada 7 tema ini Bapak Ibu. Bangunlah jiwa dan raga, merekayasa, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berlanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, suara merdeka, suara demokrasi. Nah, ini untuk jenjang dasar, jenjang SD, Bapak Ibu memilih 2 tema proyek yang akan dilakukan dalam 1 tahun. Ya, jadi bisa pelaksanaannya itu di semester 1, bisa di semester 2, atau bisa 1 semester 1 tema, atau bisa 2 tema tersebut di awal tahun atau di akhir tahun. Nah, ini terkait dengan jam, plotting jamnya, ini diserahkan di sekolah masing-masing. Salah satu kemerdekaannya di situ, gitu Pak Ibu. Nah, untuk penilaian dari masing-masing tema tadi adalah 2-3 elemen profil pelajar Pancasila. Jadi kalau misalnya saya mengambil tema Bhinneka Tunggal Ika, saya mengambil ini proyeknya apa gitu ya, nanti temanya itu, tapi untuk subtemanya apa. Saya akan mengambil elemen profil yang mana. Nah, ini disarankan maksimal 3, 2-3 gitu ya. Misal dari kemandiriannya dan dari gotong royongnya. Kemudian untuk tema lainnya, tema yang kedua, kearifan lokal. Nah, ini berarti mengambil dimensi yang lainnya. Nah, sedangkan untuk jenjang SMP, SMA, SMK, ini dalam 1 tahun mengambil minimal 3 tema. Jadi kalau SD tadi minimal 2 tema, untuk yang SMP, SMA, SMK ini minimal 3 tema dalam 1 tahun. Nah, untuk pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila di SLB ini bagaimana? Untuk peserta didik berkebutuhan khusus menerapkan proyek ini dengan mengusung tema yang tidak berbeda dengan satuan pendidikan reguler. Jadi sesuai dengan mengambil di antara 7 tema yang ada tadi. Hanya kedalaman materi dan aktivitasnya ini yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Nah, ini ada perannya Bapak Ibu, masing-masing komponen pendidikan ini nantinya akan berperan dari kepala sekolah, pendidik, peserta didik, dinas, pengawas, komite, masyarakat gitu ya. Kemudian untuk penguatan kapasitas tim proyek, ini nanti juga Bapak Ibu di sekolah melakukan penyiapan dari melakukan pelatihan dasar, bagaimana cara merencanakan, bagaimana cara melaksanakan, bagaimana cara penilaiannya. Nah, ini nanti Bapak Ibu ada tahapan-tahapan untuk pelaksanaannya, gitu ya. Jadi tidak langsung dilepas, tetapi ada panduannya. Kemudian ini contoh desainnya, gitu Bapak Ibu, desain proyek ini dari alokasi waktu, kemudian membentuk tim fasilitasi proyek. Jadi yang mengajar proyek profil ini tidak harus guru kelas tersebut, tetapi Bapak Ibu melalui arahan kepala sekolah ini bisa membuat tim pelaksanaan proyek ini. Kemudian ada identifikasi penentuan topik sampai selanjutnya Bapak Ibu melaksanakan penjadwalan dan pelaksanaan serta gelar karya. Gelar karya. Nah, ini contoh pemilihan temanya Bapak Ibu, kemudian ini nanti untuk penilaiannya ya, dan ini adalah contoh rapotnya, rapot di akhir tahun terhadap hasil dari pelaksanaan tema tadi. Nah, kemudian ya ini nanti skornya atau nilainya itu dalam kualitatif Bapak Ibu, belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Nah, ini sesuai dengan sub-elemen apa yang Bapak Ibu ambil untuk pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila ini. Ini sudah ada dokumennya kok Bapak Ibu ya. Kemudian ini untuk evaluasi proyeknya juga sudah ada. Selanjutnya kita ke karakteristik fokus pada materi esensial. Nah, Bapak Ibu, ketika di kurikulum 2013 kita mengenal KIKD, maka di kurikulum Merdeka Belajar kita mengenal adanya capaian pembelajaran. Jadi dokumennya adalah dokumen capaian pembelajaran. Dulu KIKD seperti ini, nggih, 3 dan 4
kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Nah, di capaian pembelajaran kita mengenal adanya istilah fase. Fase A untuk kelas 1-2, B kelas 3-4, C kelas 5-6, D fase untuk jenjang SMP 7-8-9, fase E kelas 10, dan fase F kelas 11-12. Nah, ini tidak dibedakan lagi adanya kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Tetapi penyajian fase pembelajaran ini di dalam bentuk paragraf, deskripsi paragraf. Nah, kemudian ini sebagai contoh adalah bahasa Indonesia, kompetensinya sudah dibedakan. Kompetensi menyimak, membaca, memirsa, berbicara, mempresentasi, dan menulis. Ini dokumennya sudah ada kok Bapak Ibu, jadi kita tinggal mengambil saja untuk CP ini. Kemudian untuk CP, siswa berkebutuhan khusus ini bagaimana? Diambilkan dari CP reguler yang telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan ABK. CP ini bersifat fleksibel karena dibuat secara global. Jadi misal di Bapak Ibu SLB tuna apa gitu ya, nah nanti silakan disesuaikan lagi. CP untuk SLB ini juga sudah ada ya, sudah ada. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal memodifikasi saja, menyesuaikan dengan siswa di tempat Bapak Ibu semua. Kemudian untuk ATP sekarang nih Bapak Ibu, istilah selanjutnya alur tujuan pembelajaran untuk siswa jenjang SLB ini juga sama dengan reguler. Hanya Bapak Ibu bisa menyesuaikan sesuai dengan hambatan intelektual siswa, ya. Nah, ini ada langkah untuk menentukan capaian pembelajaran dengan penyusunan alur dan tujuan serta pengembangan modul ajar. Nah, capaian pembelajaran tadi sudah ditetapkan, ada 6 fase dari kelas 1 sampai kelas 12. Kemudian untuk alur pembelajarannya ini diturunkan dari fase pembelajaran tadi gitu ya. Sehingga bisa jadi antara sekolah A dan sekolah B pelaksanaan pembelajarannya berbeda. Misal fase A di sekolah X dengan fase A di sekolah Y. Bisa jadi pencapaian di kelas 1 di sekolah X dan di sekolah Y ini akan berbeda karena disesuaikan dengan karakteristik siswa Bapak Ibu masing-masing. Nah, merdekanya di situ nggih Bapak Ibu. Kalau dulu KIKD untuk satu kelas sama, sekolah dimanapun jenjang tahunnya sama, capaiannya sama. Tetapi dengan adanya fase ini yang diharapkan adalah di akhir tahun fase, capaian pembelajaran untuk fase tersebut tercapai dan terselesaikan. Jadi boleh fase A itu diselesaikan di kelas 2, jadi tidak harus proporsinya 50-50, tapi yang penting adalah fase A nanti akhir kelas 2 sudah selesai. Nah, ini contoh alurnya ya Bapak Ibu dari tujuan pembelajaran yang ada. Kemudian konsep tujuan pembelajaran ini juga ada 3 aspek yang harus dipenuhi: kompetensi, konten, dan variasi. Kompetensi terkait kata kerja, konten terkait materi yang akan diajarkan, sedangkan variasi adalah keterampilan berpikirnya, keterampilan yang akan dicapai. Kemudian istilah selanjutnya adalah modul ajar. Nah, untuk modul ajar pada siswa SLB, ini Bapak Ibu dibebaskan, khususnya jenjang SD ya, dibebaskan apakah mau menggunakan pendekatan tematik atau mata pelajaran. Kalau di kurikulum 2013, jenjang SD pelaksanaan pembelajaran secara tematik. Nah, ini untuk di kurikulum Merdeka, kita dibebaskan, boleh tematik, boleh berdasarkan mata pelajaran. Nah, ini untuk komponen modul ajar Bapak Ibu, ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Jadi yang penting nanti ketika mengembangkan modul ajar itu seperti ini. Kemudian di buku saku juga dijelaskan,
Jika sudah membuat modul ajar, apakah silabus dan RPP juga tetap dikembangkan? Jawabnya adalah silabus dan RPP tetap dibuat. Tetapi untuk modul ajar ini adalah lebih rinci lagi pelaksanaan Bapak Ibu di kelas, gitu. Pelaksanaan Bapak Ibu di kelas. Kemudian untuk selanjutnya ini saya lewati. Oh, ya, ini untuk karakteristik kurikulum di setiap jenjangnya, nggih Bapak Ibu. Untuk PAUD, jenjang PAUD, ini penguatan literasi dini dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain. Kemudian pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan melalui hari besar dan perayaan tradisi lokal. Ini kemarin ada pelatih ahli di Kabupaten Gunung Kidul. Kebetulan saya mendapatkan amanah menjadi koordinator pelatih ahli di Kabupaten Gunung Kidul untuk angkatan 1 dan angkatan 2 sekolah penggerak ini, Bapak Ibu. Ada yang sharing jenjang TK, PAUD itu pelaksanaan proyeknya sudah luar biasa gitu ya. Mereka memanfaatkan lahan yang ada untuk ternak lele. Anak-anak diajak beternak, kemudian endingnya adalah mereka panen gitu ya, panen, makan bersama dan lain-lain yang itu belum sempat terpikirkan dan dilaksanakan sebelum mengikuti program sekolah penggerak ini karena adanya proyek ini Bapak Ibu. Kemudian untuk jenjang SD, untuk mata pelajaran IPA dan IPS nantinya digabung menjadi IPAS gitu ya, menjadi IPAS. Kemudian proyek ini dilakukan 2 kali dalam 1 tahun minimal. Kemudian jenjang SMP, nah ini SMP Bapak Ibu, informatika menjadi mata pelajaran wajib. Sedangkan untuk jenjang SLB, untuk TIK nanti ini terintegrasi masuk ke dalam keterampilan, ya. Ini penjelasan yang ada di buku saku. Kemudian untuk SMA, ini program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan, ya, tidak diberlakukan. Kemudian untuk SMK ini presentasi kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70%. Ini harapannya. Nah, ini untuk catatan khusus jenjang SLB, CP ini dibuat untuk siswa yang memiliki hambatan intelektual. Kemudian untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, CP sama dengan sekolah reguler. Ya, CP-nya sama dengan sekolah reguler. Kemudian untuk SLB ini juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Hanya kedalamannya ini yang disesuaikan dengan karakteristik siswa di jenjang SLB. Nah ini tahapan-tahapan untuk penyusunan kurikulum operasional sekolah nantinya, Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan ke untuk tema ini sudah diberikan ya Bapak Ibu, jadi kita tinggal memilih saja dari yang ada, tema yang ada. Kemudian CP sudah ada, kita menurunkan ke TP dan ATP-nya. Kemudian untuk struktur kurikulum tadi sudah ya, penguatan literasi dan numerasi. Nah, penguatan literasi dan numerasi ini Bapak Ibu yang nantinya juga Bapak Ibu lebih optimalkan lagi, apalagi dengan adanya AKM ANBK untuk kelas 5, 8, dan 11, bisa Bapak Ibu perkuat atau bisa Bapak Ibu awali melalui AKM kelas. Jadi tadi kalau melihat untuk sasaran PISA adalah siswa usia 15 tahun, jenjangnya rentang SMP SMA. Untuk mengoptimalkan nilai di usia 15 tahun tersebut, kita tidak bisa membelajarkan saat kelas itu, Bapak Ibu. Tetapi kita awali dari jenjang-jenjang sebelumnya. Nah, ini bisa kita kuatkan melalui pelaksanaan AKM kelas sejak jenjang dasar, sejak jenjang SD, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa ke web Pusmenjar untuk AKM ini, AKM literasi numerasi, bentuk soalnya, dan lain-lain ya, termasuk konten, konteks, kemudian
masing-masing level sekolah itu untuk kisi-kisi AKM kelasnya seperti apa, ini lebih detailnya sudah dibahas Pusmenjar di websitenya. Tinggal Bapak Ibu nanti mempelajari lagi, gitu ya. Dan yang lebih utama sebenarnya bagaimana Bapak Ibu berlatih penyiapan untuk AKM ini, membuat soal AKM itu seperti apa, gitu ya. Mungkin ini bisa diagendakan oleh Pak Yanto selanjutnya dengan menganalisis hasil raport satuan pendidikan, kemudian nanti dilanjutkan dengan penyiapan adanya AKM kelas, ya. Dan ini untuk yang sekolah-sekolah di bawah Kemenak juga ada AKMI. Jadi kalau di Kemendikbud ini ada AKM, di bawah Kemenak ada AKMI. Untuk AKMI sendiri tahun ini rencana baru mau tahun pertama dilaksanakan. Kalau yang Kemendikbud kan kita sudah tahun kedua ya, untuk tahun 2022 ini nanti. Nah, ini Bapak Ibu untuk struktur kurikulum Merdeka, untuk kurikulum PAUD, jenjang PAUD ini per minggunya ada tambahan menjadi 1050 menit. Kemudian untuk jenjang SD ada gabungan IPA IPS tadi, kemudian pendekatan pembelajarannya kita juga dibebaskan memilih antara tematik ataupun mapel. Nah, terkait alokasi waktu, seperti ini Bapak Ibu, untuk sebagai contoh untuk SD kelas 1. 1 tahunnya ada 36 minggu, dalam 1 tahun total jamnya 1080. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka, ini sudah ada acuan pelaksanaan pembelajaran kurikulum ya melalui Permen, insya Allah juga sudah saya upload di Google Drive, nanti saya share ke Pak Yanto. Ini ada proporsi untuk proyek dan proporsi untuk mapel itu sendiri. Dari 1080 jam per tahun, ini 252 jam itu digunakan untuk pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila tadi. Ya. Kemudian untuk sisanya ini adalah untuk mapel. Nah, tadi Bapak Ibu, apakah profil pelajar Pancasila ini hanya untuk sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka? Di buku saku ini dibahas. Dijawabnya adalah penguatan proyek juga bisa dilakukan oleh sekolah yang masih menerapkan kurikulum 2013. Jadi monggo, meskipun Bapak Ibu nanti masih menerapkan kurikulum 2013, tetapi Bapak Ibu juga sudah bisa mengadopsi untuk melaksanakan proyek ini nanti, gitu ya. Untuk melaksanakan proyek ini nanti. Kemudian ini untuk jenjang kelas 2, jenjang kelas 3, ini detailnya ada di Permen ya Bapak Ibu, nanti insya Allah saya share. Kemudian untuk perubahan terkait struktur mata pelajaran di jenjang SMP, ini tadi informatika masuk menjadi mata pelajaran wajib lagi, dan untuk SLB ini menjadi bagian dari keterampilan. Kemudian untuk SMA dan SMK tadi juga sudah saya sampaikan. Kemudian ini terkait pembelajaran proyek Bapak Ibu, dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporannya. Sudah ada alurnya ya, di buku panduannya sudah ada. Kemudian untuk asesmen. Nah, sekarang nih asesmen Bapak Ibu. Untuk asesmen pembelajaran di kurikulum Merdeka ya, di kurikulum Merdeka kita tidak hanya berfokus pada asesmen sumatif, tetapi juga asesmen diagnostik yang kita lakukan di awal pembelajaran, sehingga kita bisa tahu. Untuk diagnostik juga kita lakukan untuk komponen kognitif dan non-kognitif. Jadi kognitif itu seperti ingin melihat sebenarnya kemampuan awal siswa kita itu di posisi mana, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk non-kognitif ini contohnya ingin melihat gaya belajar siswa kita itu ada di mana? Apakah kinestetik ataukah kinestetik ataukah audio ataukah visual gitu ya. Nanti juga insya Allah ada link untuk survei kita atau survei siswa kita. Jadi kita tidak perlu membuat instrumen sendiri, tapi bisa menggunakan instrumen yang sudah ada untuk melihat siswa kita itu gaya belajarnya seperti apa.
Kemudian juga untuk yang non-kognitif itu misalnya nih Bapak Ibu mau mengajarkan tentang sudut gitu ya, sudut matematika, kita kan perlu alat jangka, kemudian busur, penggaris. Nah, apakah anak-anak sudah punya alat-alat seperti itu? Jika belum punya, kemudian bagaimana pembelajarannya? Strateginya. Nah, itu juga termasuk bagian dari asesmen diagnostik non-kognitif yang mungkin selama ini belum menjadi perhatian khusus kita. Nah, di kurikulum Merdeka ini harapannya Bapak Ibu perhatikan, kemudian ketika pelajaran nanti bisa lebih optimal dalam perencanaannya. Kemudian untuk asesmen formatif Bapak Ibu, ini dilakukan selama proses pembelajaran. Dan sumatif ini proporsinya bukan yang dominan dibandingkan di kurikulum 2013 kemarin. Yang sumatif mendapatkan proporsi lebih, kemudian bentuk soalnya relatif pada bentuk tes tulis, pilihan ganda, dan IC. Nah, untuk bentuk soal kita bisa mengadopsi pada soal yang ada di AKM, gitu ya. Ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada benar salah, dan lain-lain. Nah, ini terkait sebaran asesmen formatif dan sumatif. Jadi dari capaian pembelajaran yang ada, gitu ya, kemudian dibuat tujuan pembelajaran, ini sebagai contoh untuk kelas 3, Bapak Ibu, 1, dari CP yang ada, kemudian di sini ada TP, ya, ada TP di breakdown menjadi beberapa TP. Kemudian sebagai penguatan intrakurikuler untuk profil pelajar Pancasila, ini ada dimensi bernalar kritis dan mandiri. Nah, dari TP yang ada, kemudian dibuat breakdown alur tujuan pembelajaran. Jadi, tadi salah satunya adalah untuk nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan, ya. Kemudian nih ada nilai tempat bilangan, ya Bapak Ibu, dari sini. Kemudian dari TP nilai tempat bilangan 12 JP ini dibuat alur tujuan pembelajaran. Masing-masing alur tujuan pembelajaran ditetapkan bentuk penilaian, bentuk asesmen sumatifnya. Nah, untuk yang pertama ini, sumatif 1, ini bentuknya tes. Sumatif 2 bentuknya proyek. Sumatif 3 bentuknya tes. Sumatif 4 kinerja. Sumatif 5 produk. Jadi, tidak semua sumatif bentuknya tes tulis. Tetapi ada yang proyek, ada yang kinerja, ada yang produk, gitu ya. Kemudian untuk masing-masing alur tadi dibagi lagi menjadi beberapa aktivitas pembelajaran. Nah, di dalam aktivitas pembelajaran inilah asesmen formatif berperan. Kita bedakan juga asesmen formatif bentuknya apa. Di sini ada 6 aktivitas. Ya, aktivitas 1 ini ada formatif, bentuknya observasi. Aktivitas 2 bentuknya tes. Asesmen aktivitas 3 kinerja. Untuk 4, 5, 6 ini asesmen formatifnya jadi 1, ya, jadi 1. Jadi 1 penilaian. Jadi 1 penilaian. Kemudian untuk aktivitas 6 ini untuk sumatif tadi, tes tadi, ya. Nah, ini untuk tujuan pembelajaran yang lainnya. Di breakdown menjadi beberapa aktivitas. Formatifnya ada kinerja, tes, kinerja, dan ada sumatif untuk tujuan pembelajaran kedua ini nanti bentuknya adalah proyek. Nah, ini untuk rapotnya, Bapak Ibu. Ya, untuk rapotnya. Rapot diambilkan dari semua asesmen, ya, semua asesmen. Untuk yang
formatif pertama tadi, untuk yang formatif ini diisi dari formatif semua tujuan pembelajaran, ya, dari semua tujuan pembelajaran. Kemudian nilai akhir formatif ada, ini dari rata-rata semua nilai formatif. Kemudian untuk sumatif, tidak semua tujuan pembelajaran ada nilai sumatifnya, ya, hanya pada tujuan pembelajaran ini dan ini, ya, ini juga rata-rata. Kemudian ini untuk sumatif akhir semester, ya, ini ada tes, bentuknya tes. Nah, ini juga ada nilainya. Kemudian nilai akhir rapotnya adalah gabungan dari formatif, sumatif, dan akhir semester. Nah, ini untuk proporsinya, pembobotannya ini diserahkan kepada masing-masing sekolah, ya, kepada masing-masing sekolah, ya, Bapak Ibu. Jadi nilai pada rapot ini tergantung dari nilai sebaran masing-masing aktivitas tiap tujuan pembelajaran, ya. Oke. Kemudian ini untuk bentuk rapot yang lainnya, ini juga yang lainnya ya Bapak Ibu, nanti bentuknya ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, ini untuk akhir rapotnya. Oke. Mungkin itu nggih Bapak Ibu, materi sekian sekian waktu, sekian jam, alhamdulillah sudah kita sharingkan dalam kurang lebih 1 jam ini. Jika ada di antara Bapak Ibu mau bertanya, diskusi, monggo silahkan. Ya, terima kasih atas materi yang sudah disampaikan Ibu. Untuk ini tadi materinya banyak banget Ibu. Iya. Sampai bingung. Ini berarti kan keseluruhan karena kurikulum berubah, berarti semua perangkat di bawahnya berubah semua Ibu. Iya. Jadi saya memberikan gambaran secara penuh dulu terkait dengan latar belakang sampai dengan perangkat-perangkat yang nantinya akan Bapak Ibu gunakan ketika memang sudah menerapkan kurikulum merdeka gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada. Ini mungkin Bapak Ibu sampai bingung mau apa yang mau ditanyakan Ibu, karena terlalu banyak materinya. Okay. Mungkin dari saya dulu Bu, untuk yang rapot tadi kan rapotnya ada 3 ya. Iya. Sudah disiapkan aplikasinya, kita tinggal isi atau bagaimana kalau yang untuk yang rapot profil pelajar Pancasila tadi? Iya. Tadi kan saya sampaikan di akhir untuk yang asesmen mata pelajaran per semester itu kan tergantung dari masing-masing alur tujuan Bapak yang dibuat oleh Bapak Ibu guru. Jadi masing-masing Bapak Ibu guru bisa jadi alurnya beda karena kan yang membuat alur masing-masing Bapak Ibu guru sendiri disesuaikan dengan karakteristik siswa di kelas. Misalnya saya contohkan share screen lagi ya. Share screen dulu. Untuk ini tadi Bapak Ibu, untuk menyiapkan rapot tadi, untuk menyiapkan nilai di rapot itu kan tergantung dari nilai formatif dan nilai sumatif dari masing-masing aktivitas tujuan pembelajaran. Jadi dari capaian, kemudian dari capaian Bapak Ibu membuat tujuan, dari tujuan membuat alur, dari masing-masing alur ditetapkan aktivitas mana akan dibentuk nilai seperti apa. Apakah tes, observasi, kinerja gitu ya.
kemudian nilai-nilai tersebut yang mempengaruhi aplikasi rapot. Jadi jika toh pun ada aplikasi nantinya, ini tergantung dari alur kegiatan Bapak Ibu masing-masing. Inilah yang dinamakan salah satu kemerdekaan bagi Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi merdeka menentukan alur penilaian berdasarkan alur kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Oke, ya, terima kasih. Selanjutnya dari Bapak Ibu yang lain, dipersilakan jika ada pertanyaan. Oke, monggo Bapak Ibu, ini karena sesuai dengan namanya administrasi ya, administrasi pembelajaran ya. Kita fokusnya di CP, TP, ATP, assessment sampai ke rapot. Namun jika ada pertanyaan lainnya monggo silahkan gitu ya. Ini untuk capaian pembelajaran di dokumen juga sudah ada Bapak Ibu. Saya tunjukkan bentuk wujud dari capaian itu seperti apa gitu ya. Kita ke jenjang SLB ya. Kalau untuk silabus dan RPP-nya itu tetap sama seperti yang dulu atau gimana? Buat sendiri Bapak Ibu, membuat sendiri tetap berdasarkan komponen yang ada di permen terakhir, hanya kita bukan ke KIKD lagi tetapi dengan CP ya, dengan capaian pembelajaran ini. Jadi contohnya SLB ya, saya cari SLB. Jenjang SLB. Oh ya, untuk yang SLB tadi kan menggunakan mata pelajaran reguler, hanya kemudian silakan disesuaikan gitu kan, sesuai dengan karakteristik siswa di masing-masing. Nah ini matematika pendidikan khusus. Nah bentuknya itu sekarang seperti ini Bapak Ibu untuk capaian pembelajaran itu. Jadi ada elemen deskripsi, bilangan, aljabar, pengukuran geometri, analisis data, dan peluang. Ini untuk matematika. Kemudian ini nanti dibagi untuk masing-masing fase. Fase A berarti kelas 1, kelas 2. Kelas 1 berarti kelas 1, kelas 2 akan mempelajari materi ini. Fase A, bilangan, aljabar, pengukuran geometri, analisis data, dan peluang. Untuk aljabarnya belum ada gitu ya. Ini, jadi bukan KIKD lagi, tetapi ngajar kelas 1 untuk matematika, fase A, kelas 1 dan 2 berdasarkan sebaran ini. Bilangan, aljabar, pengukuran geometri, analisis data. Fase B, berarti kelas 3 dan kelas 4. Nanti juga seperti itu, bilangan, aljabar, pengukuran geometri, analisis data, dan peluang. Masing-masing sudah ada di deskripsinya. Bukunya menggunakan buku mana? Bebas. Boleh menggunakan buku yang ada saat ini, yang sudah disiapkan untuk kurikulum merdeka. Boleh buku siswa, buku guru yang dulu masih relevan, atau boleh materi di kurikulum KTSP malahan. Jika itu memang sesuai dengan CP-nya ya nggak masalah gitu ya. Jadi untuk bukunya dibebaskan. Oke. Monggo Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi silakan. Monggo Bapak Ibu. Ini sebenarnya banyak pertanyaan. Ya. Untuk ini mungkin Bu, kalau pelaksanaan yang profil pelajar Pancasila untuk penjadwalannya itu ada contoh seperti apa untuk? Ada. Sebentar ya, saya bukakan untuk panduan proyek. Oke. Ini sudah ada bukunya kok Bapak Ibu. Saya share di chat alamat linknya. Untuk everyone semua ya. Di link ini, di link yang ada itu Bapak Ibu, kemudian untuk
CP dan lain-lain yang ini saya share. Nah, oke. Nanti kan ketika Bapak Ibu mendaftar untuk pelaksanaan IKM secara mandiri kan di sana ada panduan ya, misalnya bahan terkait dokumen CP di sini, terkait dokumen ATP di sini, terkait modul ajar di sini. Nah, sementara yang bisa kita gunakan adalah link 3 pembelajaran paradigma baru ini. Di sini sudah relatif lengkap sekali Bapak Ibu. Ada dokumen ajar, modul ajar. Ini contoh semua jenjang ada, nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan tadi ya. Merdeka. Kurikulum Merdeka. Nah, di sini ada 3 pilihan. Nah, 3 pilihan tadi kan mau memilih yang mana, apakah ini mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi gitu ya. Kalau misalnya mandiri berubah, berarti kan Bapak Ibu sebagian masih menggunakan yang disediakan. Yang disediakan itu salah satunya ada di ini tadi web paradigma baru ini. Sudah ada contoh-contohnya. Mengajar kelas 2, ATP-nya membuat alurnya seperti apa, modul ajarnya bagaimana. Di sini sudah ada contohnya, bisa langsung kita gunakan dengan menyesuaikan sesuai dengan karakteristik siswa di kelas kita. Jadi tidak harus membuat sendiri. Kemudian terkait proyek ya, terkait proyek Bapak Ibu, di sini sudah ada panduan pelaksanaan proyek pelajar Pancasila. Coba saya cek penjadwalan ya. Di sini ada contoh penjadwalannya kok. Di bantaian tadi saya juga ada untuk jadwalnya. Siapa ya yang ikut webinar Ibu ya? Nah, ini contoh penjadwalannya Bapak Ibu. Oke. Nih ya, misalnya ini dilakukan untuk disebar dalam tiap mingguan. Jadi ngeblok dalam 1 minggu, 1 hari digunakan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila tiap hari Jumat misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh lainnya jika pelaksanaan proyek itu diblok dalam 1 minggu. Jadi mapel lainnya itu sudah diselesaikan, kemudian ada blok 1 minggu untuk proyek ini. Kemudian ada juga yang pelaksanaannya itu setiap hari, tetapi hanya jam-jam tertentu saja. Jadi ini kita dibebaskan untuk pelaksanaan profil pelajar Pancasila ini proyek. Hanya tadi untuk alokasi waktunya ya dari 1010 jam pelajaran untuk kelas 1 tadi, 252 jam adalah untuk proyek. Berarti sisanya adalah untuk mata pelajaran. 1 minggu, 1 harinya ada berapa, nanti tinggal diproporsi saja. Kemudian pelaksanaannya apakah mau blok hari tertentu, ataukah blok 1 minggu, ataukah blok jam tertentu tiap harinya. Nah, itu kita yang dimerdekakan. Itu Ibu, salah satu kemerdekaannya yang saya pahami di situ. Beberapa sekolah itu nanti sama-sama sekolah penggerak tapi beda tipenya, Ibu. Iya, betul. Iya. Bisa jadi pemilihan temanya juga sama. Jadi bisa berbeda. Tema di sekolah Bu Herlin dengan tema di Pak Yanto dengan tema saya itu bebas. Kan kita memilih 2 di antara 7. Nah, 2 itu yang mana gitu kan? Sesuai dengan prioritas di kelas kita. Misalnya ada salah satu sekolah penggerak di Giri Sekar itu mengambil seni. Kebetulan di sana kan seni kerawitan itu kan maju ya. Nah, temanya yang diambil itu
subtema dari 7 tema tadi, kemudian dipilihlah subtema seni. Mana lagi nanti mungkin temanya sama tapi subtemanya juga berbeda, itu juga bisa. Pengelolaan sampah itu bagian dari tema tertentu juga. Kesehatan apa? Nah, monggo ini dibebaskan. Tapi tidak keluar dari panduan yang ada. Ya, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya, ibu yang lain, monggo. Monggo Bapak Ibu. Oke. Monggo Bapak Ibu jika ada. Ini tema yang sangat menarik kalau hal baru semua ini Bu Herlin ya, terutama yang tidak terlibat di sekolah penggerak, kan ini istilah-istilahnya asing semua kan. Dari Bapak Ibu Kepala Sekolah mungkin yang hadir atau Bapak Ibu di bidang kurikulum ini pasti membutuhkan ini ya Bu penjelasan. Yang mau berdiskusi dipersilahkan, atau dari Pak Yanto ada yang ditanyakan? Ini kepala sekolah siapa aja ya? Bu Lita, ini juga kepala sekolah Pak Mardio, monggo Bapak. Apakah berminat untuk menjadi sekolah penggerak? Monggo. Bapak Ibu penggerak, calon guru penggerak pasti banyak ini di sini juga. Monggo Pak Yanto, ada ditanyakan kalau di SLB 1 apakah mendaftar guru penggerak atau tidak di sana? Ya, monggo nanti, ataukah mau menerapkan kurikulum tetapi belajarnya mandiri, nah itu juga bisa, silakan webnya tadi diisi nggih. Di ini tadi saya kirim melalui chat ya. Atau mau membaca-baca dulu silakan, menjadi bagian dari 45.000 sekolah dan 500 SLB. Nah, monggo silakan ya. Ya. Tidak ada. Saking bingungnya mungkin Ibu Bapak Ibu yang lain. Apa yang mau ditanyakan? Ya, ini tapi mungkin kedepannya diharapkan semuanya menerapkan ini atau tidak? Menerapkan kurikulum Merdeka atau tidak? Ya, kalau harapannya sesuai yang ada di slide tadi, ya, di slide mana ini? Sampai saat ini belum ada keputusan harus bagaimana, tetapi kita diberikan pilihannya 3 ini ya. Pilihan tetap menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, ataukah sebagian dengan mengambil proyek profil pelajar Pancasila tadi, ataukah penuh menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi kalau melihat timeline, itu harapannya 2024, harapannya semua sekolah sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini. Jadi endingnya 2024. Nah, mencapai 2024 itu dengan cara bagaimana? Apakah mengikuti sekolah penggerak yang dalam pelaksanaannya ada pendampingan, ataukah Bapak Ibu tetap menggunakan kurikulum 2013 dengan mengambil sebagian kurikulum sekolah penggerak, ataukah murni sudah mulai menggunakan kurikulum sekolah penggerak ini. Tapi ketika murni pun juga tidak terus semua jenjang sekolah menggunakan, tetapi prioritas kelas 1 untuk jenjang SD kelas 1-4 dulu, jenjang SMP kelas 7, dan jenjang SMA adalah kelas 10. Kemudian di tahun selanjutnya nanti nambah jenjang gitu ya. Berarti kelas tahun kedua berarti 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 10, 11. Di tahun ketiga berarti harapannya semua kelas sudah menerapkan. Itu Bu Herlin. Ya. Kalau untuk yang sekolah penggerak juga sama Bu. Kalau misalnya mendaftar sekolah penggerak itu juga kurikulumnya tetap bebas atau diharapkan? Kalau yang lolos kurikulum sekolah penggerak otomatis kurikulumnya menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi ketika membaca CP, bagaimana membuat TP, membuat ATP, menyusun asesmen, membuat modul ajar, itu didampingi. Ada pendampingannya. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang belum mengikuti sekolah penggerak, berarti kan untuk penyiapan tadi kan harus belajar secara mandiri, nggih, atau mendatangkan narasumber untuk mendampingi Bapak Ibu menyiapkan perangkat-perangkat tadi.
Kalau tadi kan masih gambarannya aja, sekilas, oh ini loh CP, oh ini loh TP, gini. Tetapi kan Bapak Ibu nanti kan akan membuatnya untuk digunakan di kelas, atau paling tidak menggunakan yang sudah ada kemudian memodifikasi sesuai dengan karakter siswa di sekolah Bapak Ibu. Nah itu jika perlu pendampingan Bapak Ibu mendatangkan narasumber, nah secara pembiayaan itu adalah pembiayaan mandiri. Tapi untuk sekolah yang lolos sekolah penggerak, pembiayaannya karena mereka didampingi oleh pelatih ahli, fasilitator sekolah penggerak, maka pembiayaannya oleh instansi penyelenggara. Begitu Ibu. Terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lain ini, apakah benar-benar tidak ada yang diskusi? Atau dicukupkan, nanti belajar sendiri, mandiri Ibu, belajar mandiri. Pripun Pak Yanto, cukup sekian mawon. Kalau dari saya banyak banget Pak Bu ini pertanyaannya. Masa saya terus yang bertanya? Enggak apa-apa, nganu Derlin kalau mau disampaikan. Kayaknya masih cukup sebentar. Bu Estina jika masih berkenan ya Bu, maksimal 30 menit ke depan. Oke, monggo. Ya kalau misalnya masih ada yang didiskusikan, monggo Bapak Ibu. Masih kita tunggu. Oke. Tadi nggih Bapak Ibu bahan-bahannya buku saku, tanya jawab, terus referensi CP itu seperti apa. Silakan nanti jika ada waktu longgar Bapak Ibu bisa buka-buka filenya. Kemudian bisa jika memang ada pertanyaan monggo bisa di-sharingkan ke kami gitu. Itu juga seperti yang 2013 kemarin per fase nanti berarti atau seperti apa? Maksudnya? Kalau yang 2013 itu kan kelas 1 tunarungu, tema apa gitu kan Bu? Kalau yang ini seperti apa? Ini bukan berdasarkan tema lagi Mbak, tetapi dari dasarnya capaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran jenjang SD, jenjang SLB itu tidak dibuat secara khusus, tetapi diambilkan dari CP reguler. Kemudian untuk kedalaman materinya silakan disesuaikan dengan tuna-tuna di masing-masing kelas, ya misalnya tunarungu, tunagrahita, tunawicara. Nah ini tentunya kedalaman materinya berbeda, itu guru dimerdekakan, gitu ya, guru dimerdekakan. Salah satu merdekanya seperti itu. Jadi saya carikan ya ini di buku SLB. Apakah PIK, apakah CP. Oke, ini saya share screen. Yang ini ya. Bagaimana penyusunan alur tujuan pembelajaran di SLB? Prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran di SLB sama dengan reguler. Yang membedakan ATP untuk anak dengan hambatan intelektual. ATP yang diturunkan dari capaian pembelajaran pendidikan khusus berlaku sama untuk semua ketunaan. Dengan demikian, tujuan pembelajaran yang disusun berlaku sama dengan pembeda pada pendekatan yang disesuaikan dengan masing-masing karakteristik ketunaan. Ya, jadi mengambilnya dari CP yang reguler, kemudian Bapak Ibu menyesuaikan. Ya. Oke. Diambilnya dari reguler Bapak Ibu, tapi nanti untuk kedalamannya disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing, karakter siswa Bapak Ibu masing-masing. Jadi tetap sama menggunakan CP yang ini. Yang tadi linknya sudah saya share. Jadi untuk matematika ya KIKD-nya sama, tetapi kedalamannya mau sejauh mana, silakan pengembangannya ini tergantung Bapak Ibu guru masing-masing. Begitu Bu Erlin? Iya. Oke, terima kasih Bu. Oke. Selanjutnya monggo Bapak Ibu yang lain. Apakah masih ada pertanyaan?
Monggo, monggo. Monggo. Kalau yang misalnya tadi untuk tematik, boleh menggunakan modul ajarnya itu bersifat tematik. Itu berarti temanya juga bebas nih Bu, untuk yang include pembelajarannya? Bebas, bebas. Yang penting mengakomodir dari capaian-capaian pembelajaran tersebut. Artinya gini, kita mau membelajarkan secara tematik gitu ya. Kemudian kan kita perlu meramu dulu capaian pembelajaran kelas 1 itu berarti dari CP, matematika, bahasa gitu ya. Dari mata pelajaran yang ada, capaiannya seperti apa. Kemudian kita meramunya menjadi tema. Nah itu kan malah apa ya, 2 kali kerja ya. Karena contohnya itu masih contoh untuk mapel. Untuk tujuan ATP modul ajar itu contohnya untuk mapel, bukan untuk tematik. Jadi kalau Bapak Ibu mau membelajarkan secara tematik, artinya harus menyusun dulu TP atau modul ajar berdasarkan tema yang Bapak Ibu susun. Mudah-mudahan bisa dipahami nggih. Jadi kalau tematik itu malah harus membuat tema dulu berdasarkan CP-CP yang ada. Sementara contoh yang ada itu masih berdasarkan mapel, baik TP maupun modul ajarnya. Ya, ya. Oke. Berarti kalau lebih efektif memang ikut langsung mata pelajaran. Ngikut langsung mata pelajaran menggunakan contoh yang ada di website Paradigma tadi ya, yang ada di Paradigma baru tadi. Modul ajar tujuan pembelajaran itu sudah ada untuk jenjang SD kelas 1, kelas 4, kemudian SMP kelas 7, SMA kelas 10 itu sudah ada semua. Insya Allah nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikannya saja. Sambil Bapak Ibu belajar untuk level yang memang berubah mandiri. Artinya nanti Bapak Ibu mengembangkan tujuan pembelajaran, mengembangkan modul ajarnya itu secara mandiri. Oleh Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu, kita bisa menggunakan yang sudah dicontohkan dulu. Terima kasih Bu. Ini ada satu pertanyaan. Untuk apa? Sistem kenaikan kelasnya seperti apa gitu Bu? Kalau untuk tadi kan per fase, jadi kan kelas 3 kelas SMP bisa tetap pakai fase A. Misalnya kemampuannya memang dia misalnya tunagrahita itu kan mungkin bisa mungkin dia kemampuannya masih fase A gitu kan Bu. Bisa seperti itu. Terus untuk naik kelasnya itu seperti apa Bu? Atau cuma untuk administrasi aja atau enggak? Untuk kenaikan kelas di sini memang tidak mengenal istilah KKM ya. Kita carikan coba. Kenaikan kelas di buku saku. Kenaikan kelas. Nah, saya share, ini ada di sini, di buku sakunya. Apakah ada kenaikan kelas jika pada kurikulum Merdeka menggunakan fase? Bagaimana kriteria? Ya, ada kenaikan kelas. Peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan potret ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi, apakah tujuan pembelajaran CP masing-masing fase tadi sudah terpenuhi atau belum? Sebagai contoh, fase A itu kan untuk siswa kelas 1, kelas 2. Kelas 1, kelas 2 ya. Fase A. Fase A kelas 1 belum selesai, ya nggak apa-apa karena memang standarnya harus sampai di kelas 2. Kelas 2, oh ternyata capaian pembelajarannya sudah terselesaikan. Tapi dari segi kehadiran, dari segi karakter, itu belum bisa ditolerir untuk naik kelas. Nah, itu pun juga Bapak Ibu guru di sekolah itu boleh untuk mempertahankan kenaikan kelas dulu. Jadi, meskipun secara akademik kita tidak boleh
menunda siswa naik kelas, tetapi ada pertimbangan lain yang bisa Bapak Ibu gunakan. Tadi, kehadiran dan karakter atau budi pekertinya siswa itu bagaimana? Nah, itu. Berarti bisa anak itu tidak naik kan Bu? Itu kesimpulannya? Bisa, bisa. Kalau untuk kelulusan juga sama berarti Bu nanti? Ya, kelulusan juga sama. Jadi semua capaian pembelajaran harus terpenuhi dulu, kemudian dari kehadiran dan dari karakter. Itu nanti di pedoman pembelajaran dan penilaian ada. Di pedoman pembelajaran dan penilaian. Insya Allah nanti di Google Drive saya tambahkan untuk pedoman pembelajaran dan penilaian. Ya, terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lain? Tetap tidak ada ya? Mungkin Bu. Nanti bisa Bapak Ibu bisa mempelajari dari materi yang nanti di share oleh Ibu. Itu di link sudah di link chat di chat sudah disampaikan linknya kalau Bapak Ibu berkenan, atau nanti bisa lewat pengurus KKG dari Pak Yanto, mungkin nanti bisa disampaikan ke grup KKG agar dari pengurus bisa menyampaikan ke Bapak Ibu guru yang lain. Mungkin karena ini tidak bagi pertanyaan Bapak Ibu. Oke, saya tawarkan sekali lagi. Apakah sudah cukup? Oke, sudah cukup berarti. Cukup. Terima kasih Bu Estina Ekawati atas materinya. Ini tadi materinya sungguh sangat bermanfaat sebenarnya. Kalau Bapak Ibu yang lain, kenapa tidak ada ya? Hanya karena ini kan belum prioritas untuk digunakan kan. Jadi masih belum urgent, jadi nggak apa-apa. Paling tidak kan sebagai gambaran dulu. Nanti insya Allah kalau memang Bapak Ibu sudah harus membelajarkan ya mau tidak mau harus banyak mencari referensi. Kalau sekarang kan masih pengetahuan wawasan dulu ya, belum urgent menggunakan. Sebenarnya dari pengawas PLB juga sudah disampaikan beberapa, juga baru gambaran dasar saja. Oke. Nanti banyak pertanyaan itu ketika sudah praktek langsung kok. Praktek baru bingung biasanya gitu. Iya, nggih. Ini beberapa ini nggih, ada yang bersama-sama di sekolah nggih. Iya, Bu. Oh, nggih. Mungkin sekian Ibu. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk saling berbagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bingung. Iya, kok tahu. Iya. Dengan bingung, insya Allah nanti ada motivasi untuk membaca gitu ya. Tadi sudah saya tambahkan untuk panduan proyek, panduan asesmen di Google Drive yang linknya tadi saya share. Kemdikbud, ringkas Kemdikbud / yang ada di chat tadi, KKG SLB Bantul. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas kesempatan untuk saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua diparingi sehat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Ibu Eka, Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama membersamai Bapak Ibu semua. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Estina Ekawati SSI MPD yang telah memberikan materi tentang kurikulum merdeka. Ini sangat bermanfaat Ibu ilmunya ini. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi gambaran untuk Bapak Ibu semua, terutama yang mau mendaftar sebagai sekolah penggerak atau sudah ditunjuk, mungkin sudah terpilih yang kemarin, atau sekolah yang lain juga, karena tadi kan seperti yang disampaikan oleh Bu Estina tadi, kemungkinan estimasinya 2024 semuanya diharapkan menjadi sekolah penggerak dan otomatis menerapkan kurikulum merdeka. Itu untuk kesimpulannya tadi banyak ya. Apa yang akan saya simpulkan? Oke, tadi mungkin saya ulang sekali lagi ya, untuk kurikulum merdeka tadi yang disampaikan oleh Ibu Estina.
yang beda, tadi KIKD berubah menjadi CP, Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, terutama untuk buku. Kemudian ada platform belajar yang bisa diunduh di Play Store, ya Bu, kalau tidak. Ya. Terus tadi ada, kemudian ada rapot tadi. Ada 3 rapot semester dan ada konten profil yang diserahkan di akhir tahun. Kemudian ada tema untuk profil pelajar Pancasila itu ada 7. Untuk SD bisa memilih minimal 2 tema. Untuk SMP, SMA, SMK dapat memilih minimal 3 tema. Kemudian untuk capaian pembelajaran tadi sudah tidak berdasarkan kelas, tapi berdasarkan fase. Ada fase A sampai fase F, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Estina tadi. Kemudian alur tujuan pembelajaran tadi sudah tidak, kalau dulu kan ABCD, kalau sekarang kompetensi, konten, dan variasi. Istilahnya beda. Kemudian ada modul ajar. Modul ajar, meskipun sudah ada modul ajar, di silabus dan RPP tetap dibuat sesuai dengan kondisi sekolah dan siswa masing-masing. Kemudian IPA dan IPS tadi bergabung jadi, kalau dulu terpadu, kembali jadi IPAS. Kemudian TI berubah menjadi pelajarannya informatika. Kalau di SMP jadi mata pelajaran wajib, kalau di SMP jadi mata pelajaran masuk ke keterampilan. Mungkin itu. Satu lagi tadi untuk penjadwalan itu menggunakan 20 sampai 30 jam pelajaran. Kemudian pelaksanaannya bebas oleh sekolah masing-masing, bisa blok tiap hari Jumat atau 1 minggu full untuk pelaksanaan profil pelajar Pancasila, atau bisa setiap hari pada jam tertentu. Mungkin itu sedikit rangkuman tadi yang saya tulis dan yang bisa saya tangkap. Karena tadi ada beberapa yang saya pun kurang paham. Besok bisa belajar lagi. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bu Estina Ekawati. Mudah-mudahan di kemudian hari kami bisa bertemu lagi dengan Ibu di program yang lain, atau mungkin bisa di KKG juga, Ibu. Dari saya cukup sekian. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak kesalahan selama saya memandu kegiatan diskusi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya ke MC Ibu Fitri Nurjana SPD. Monggo Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Herlin Umaya SPD yang telah memandu jalannya diskusi siang ini, dan Bapak Ibu peserta webinar yang telah berperan aktif dalam kegiatan webinar Kurikulum Merdeka kali ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, sampaikan kepada Ibu narasumber, Ibu Estina Ekawati SSI MPD, yang telah memberikan materi yang luar biasa kepada kita semua. Sehingga kita mendapatkan informasi baru tentang kurikulum merdeka, terutama administrasi pembelajaran. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, Bapak Ibu semua. Sebelum acara ini kami tutup, kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum melakukan presensi, untuk segera presensi di link yang ada di chat Zoom meeting ini. Dan jangan lupa kami tunggu keikutsertaan Bapak Ibu semua dalam seri webinar Ramadan yang ketiga, yang insya Allah akan kami agendakan minggu depan. Untuk informasi lebih lanjut, ditunggu informasi dari pengurus KKG masing-masing. Dari saya selaku pembawa acara, apabila ada kesalahan selama memandu acara, dan dari panitia apabila ada banyak kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini, kami mohon maaf. Mari kita tutup webinar ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah.
Akhiru salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum room ini ditutup, ada tambahan terlebih dahulu dari Pak Yanto. Monggo. Tidak ada, Mbak. Terima kasih saja Bu Estina untuk kebersamaannya dengan kami ya. Mudah-mudahan memberikan keberkahan, diberikan balasan yang jauh lebih banyak dari Allah SWT. Amin, amin, amin. Oke, matur nuwun Ibu. Nggih, sami-sami nggih. Ya. Izin live nggih Bapak Ibu. Ya, jika tidak ada, room akan kami segera ditutup. Terima kasih, sampai jumpa kembali di acara KKB selanjutnya. Terima kasih.